Salam sehat. Jumpa kembali adik-adik dengan saya Bimbel Matematika Channel. Senang rasanya saya bisa kembali menjumpai adik-adik semua melalui video ini. Pertemuan kita kali ini akan membahas materi tentang operasi pecahan. Dalam video ini akan dijelaskan secara lengkap, tuntas dan terperinci materi seputar operasi pecahan dengan segala permasalahannya. Untuk lebih memahami teori dan konsepnya, saya akan selalu sertakan dengan contoh soal. Terima kasih buat adik-adik yang telah menonton video ini, dan juga terima kasih buat yang telah subscribe channel ini. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya adik-adik, agar saya lebih bersemangat lagi membuat video-video pembelajaran berikutnya. Baik adik-adik terkasih, langsung saja kita mulai pembahasannya. A. Definisi pecahan. Nah baik adik-adik, apa definisi dari pecahan? Nah jadi pecahan atau fraksi adalah pembagian dua buah bilangan yang hasil baginya tidak bulat dan biasanya dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah adik-adik, itu adalah definisi dari pecahan. Kita lanjutkan bagian yang B, bentuk umum pecahan. Nah, bentuk umum pecahan adalah seperti berikut. Nah, jadi bentuk umumnya adalah A per B. Nah, di mana A yang posisinya sebelah atas adalah pembilang dari pecahan, dan kemudian yang B yang posisinya di sebelah bawah adalah penyebut dari pecahan. Dan ingat adik-adik, syaratnya bahwa B tidak boleh 0. Atau dituliskan B tidak sama dengan 0. Contoh, tentukan pembilang dan penyebut pecahan 3 per 5. Nah, jadi ini saya berikan sebuah pecahan 3 per 5. Kita mau menentukan angka berapa pembilangnya dan angka berapa penyebutnya. Nah, mari kita selesaikan. Angka 3 yang berada posisinya di sebelah atas itu adalah pembilang dari pecahan. Kemudian angka 5 yang di bawah, nah itu adalah penyebut pecahan. Nah kita lanjutkan bagian yang C, sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah di sini saya berikan dua buah pecahan, yaitu A per B, dan pecahan yang satunya lagi C per B. Nah kita mau menjumlahkan ataupun mengurangkan. Nah di sini penyebutnya sama-sama B. Nah, kalau kita menjumpai soal seperti ini, kita gampang menyelesaikannya ya adik-adik, tinggal menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya. Nah, jadi dalam hal ini, A ditambah C atau A dikurang C, dan penyebutnya adalah B, sama seperti penyebut dua pecahan semula. Nah, ini adalah sifat-sifat penjumlahan untuk pecahan di mana penyebutnya sama. Nah, kemudian kita lanjutkan sifat yang kedua, penjumlahan atau pengurangan pecahan yang penyebutnya berbeda. Nah, jadi dalam soal ini pecahan pertama adalah A per B dan pecahan yang kedua adalah C per D. Jadi penyebutnya berbeda-beda, yaitu B dan D. Nah, jadi cara menyelesaikannya adalah kalikan pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua A kali D, kemudian ditambah atau dikurang, ditambah atau dikurang B kali C. Kalikan penyebut pecahan pertama dengan pembilang pecahan kedua, yaitu B kali C, per B kali D. Kalikan penyebut kali penyebut, yaitu B kali D. Nah, ini adalah sifat yang kedua untuk penjumlahan atau pengurangan pecahan yang penyebutnya berbeda. Kemudian di bagian yang keempat atau D, syarat penjumlahan dan pengurangan pecahan.
Nah, syarat pecahan dapat dijumlahkan atau dikurangkan adalah jika penyebutnya sudah sama. Kemudian hasilnya adalah jumlahkan atau kurangkan pembilangnya, dan penyebutnya adalah penyebut yang sama dari semula. Contoh, nah ini kita mau menjumlahkan pecahan di mana penyebutnya sudah sama, yaitu 9. Nah ini contoh 1, 3/9 tambah 2/9 sama dengan berapa? Nah coba perhatikan ya adik-adik, pecahan yang pertama 3/9, pecahan yang kedua 2/9, penyebutnya sudah sama-sama 9. Nah kemudian contoh yang kedua adalah penyebut pecahan tidak sama. Nah di sini pecahan yang pertama 2/3 ditambah pecahan yang kedua 4/5. Nah, jadi penyebutnya berbeda-beda, yaitu 3 dan 5. Nah, adik-adik bagaimana cara menyelesaikan pecahan ini? Baik, mari kita kerjakan. Yang pertama adalah pecahan yang penyebutnya sama, yaitu 9. Seperti sifat yang pertama ini tadi, kalau penyebutnya sudah sama, tugas kita tinggal menjumlahkan pembilang dengan pembilang. Jadi kita jumlahkan 3 tambah 2 per. Penyebutnya sama dengan dua pecahan semula, yaitu sama-sama 9. Kemudian cari hasil 3 tambah 2 yang sama dengan 5/9. Nah ini adalah penjumlahan pecahan di mana penyebutnya sudah sama, yaitu seperti sifat yang satu atau sifat yang pertama. Nah kemudian yang kedua, penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Caranya dengan perkalian silang 2 kali 5, 2 kali 5, tambah 3 kali 4, 3 kali 4. Dibagi hasil perkalian dari penyebut kali penyebut, 3 kali 5. Kemudian kita sederhanakan 2 kali 5 sama dengan 10, ditambah 3 kali 4 sama dengan 12, per 3 kali 5 sama dengan 15. Lalu 10 tambah 12 hasilnya adalah 22/15. Nah itu adalah penjumlahan pecahan di mana penyebutnya tidak sama, yaitu 3 dan 5, sesuai dengan cara sifat yang kedua. Kemudian bagian yang ke E, cara samakan penyebut pecahan. Ada dua cara. Yang pertama cara perkalian silang. Nah ini ada dua buah pecahan, yaitu A per B dan C per D. Nah bagaimana kita menjumlahkan ataupun mengurangkan dua buah pecahan yang penyebutnya tidak sama? Nah jadi caranya adalah kalikan pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua, yang dalam hal ini adalah A kali D, dibagi penyebut kali penyebut, yang dalam hal ini B kali D. Kemudian operasinya adalah tambah atau kurang, kemudian kalikan penyebut pecahan pertama dengan pembilang pecahan kedua, yang dalam hal ini adalah B kali C. B kali C per penyebut kali penyebut B kali D. Kemudian kita sederhanakan A kali D tambah atau kurang B kali C per B kali D. Nah ini adalah sifat perkalian silang. Nah kemudian yang kedua adalah menentukan KPK dari penyebut pecahan. Nah bagaimana cara menentukannya nanti akan kita lihat dalam soal. Contoh, selesaikan operasi pecahan berikut dengan dua cara. Dengan dua cara maksudnya adalah cara yang pertama dengan perkalian silang, cara yang kedua dengan menentukan KPK dari penyebut pecahan. Nah, ada soalnya seperti berikut, 2/5 tambah 3/7 sama dengan berapa? Kita lihat adik-adik, penyebut pecahan pertama 5, penyebut pecahan kedua 7, nah jadi berbeda ya. Kemudian yang kedua, 5/8 kurang 2/7 sama dengan berapa? Nah ini juga penyebutnya berbeda, yaitu 8 dan 7. Nah mari kita selesaikan yang pertama dengan cara perkalian silang. 2/5 ditambah 3/7 sama dengan 2 dikalikan dengan 7, 2 kali 7 per penyebut kali penyebut 5 kali 7 ditambah
3 kali 5 atau 5 kali 3 per 7 kali 5 atau 5 kali 7. Nah, ini dia hasil perkalian penyebut dengan penyebut. Nah, adik-adik, dari mana datang angka 7 ini? Dari mana datang angka 5 ini? Mari kita lihat. Nah, jadi pecahan pertama adalah 2 per 5. 2 per 5. Ini sudah saya tandai dengan blok warna kuning. Nah, jadi 2 per 5 dengan 2 per 5. Kemudian pecahan yang kedua 3 per 7 dengan 3 per 7. Nah, jadi angka 7 ini dari mana? Angka 7 ini adalah, jadi pecahan pertama 2 per 5, kita kali pembilang dan penyebutnya, kita kalikan dengan penyebut pecahan yang kedua. Penyebut pecahan yang kedua 7. Nah, jadi 7 sumbernya adalah dari penyebut pecahan yang kedua. Selanjutnya angka 5 ya, 3 per 7 pecahan yang kedua dikalikan 5 dengan 5 adalah sumbernya ini adalah penyebut dari pecahan pertama. Nah, ini dia. Nah, ini sudah Bapak kasih tanda-tanda angka 5 ini sumbernya ini, angka 7 sumbernya dari sini. Nah, lalu kita sederhanakan 2 kali 7 14, karena ini penjumlahan, ini penjumlahan. 3 kali 5 15. Penyebutnya kita satukan. Kalau masing-masing tadi 5 kali 7 karena sudah sama nilainya kita satukan. Nah, hasil perkalian 5 kali 7 atau 7 kali 5 sama dengan 35. Kemudian kita sederhanakan lagi penjumlahan pembilangnya 14 tambah 15 sama dengan 29 per 35. Nah, kita lanjutkan untuk soal yang kedua, pengurangan dengan cara perkalian silang. 5 kali 7, ini 5 kali 7, karena di sini tandanya kurang, di sini pun tandanya kurang. 2 kali 8 atau 8 kali 2 pernya sama. Penyebut pecahan pertama dikalikan dengan penyebut pecahan kedua, 8 kali 7 atau 7 kali 8. Nah, kemudian adik-adik kita sederhanakan 5 kali 7, 35, karena di sini tandanya kurang, kita buat kurang, 2 kali 8, 16, kemudian per hasil perkalian penyebut kali penyebut, 7 kali 8, 56. Nah, 35 kurang 16 sama dengan 19 per 56. Nah, ini adalah dua contoh soal menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan cara perkalian silang. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan dengan cara menentukan KPK dari penyebut. Soal yang pertama tadi, 2 per 5 tambah 3 per 7 sama dengan berapa? Nah, cari nilai KPK dari 5 dan 7. Nah, apa itu adik-adik KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, jadi kelipatan persekutuan, artinya kita cari dulu nilai kelipatan 5. Kelipatan 5 itu adalah artinya tambah-tambahkan 5. Nah, jadi 5 tambah 5 10, tambah 5 15, tambah 5 20, tambah 5 25, tambah 5 30, tambah 5 35, tambah 5 40. Kemudian kita cari kelipatan dari 7. 7 tambah 7 14, tambah 7 21, tambah 7 28, tambah 7 35, tambah 7 42, tambah 7 49, tambah 7 56, dan seterusnya. Nah, karena yang mau dicari adalah kelipatan persekutuan, artinya adalah kita coba cari angka yang sama dari kelipatan dua buah bilangan ini. Di mana pertama kali angkanya sama, ya, antara kelipatan 5 dan kelipatan 7, di mana pertama kali kedua angkanya sama. Nah, jadi kalau kita lihat dari soal ini, yang sama itu pertama sekali adalah 35. Nah, nanti adik-adik kalau kita teruskan ini akan ada angka yang sama yang lain. Karena yang dicari adalah terkecil, berarti yang pertama. Nah, jadi KPK dari 5 dan 7 adalah 35. Nah, tugas kita selanjutnya adalah bagaimana kita membuat pecahan yang pertama ini penyebutnya jadi 35. Nah, di sini kita lihat penyebutnya masih 5.
supaya ini 35, kenapa 35? Karena KPK dari 5 dan 7 tadi adalah 35. Berarti 5 ini kita harus kalikan dengan 7. Karena penyebutnya kita kali 7, pembilangnya juga kita kali 7. Nah, dengan cara yang sama, pecahan yang kedua penyebutnya 7, karena KPK-nya tadi 35, 7 kali berapa supaya 35? Tentunya adalah 7 kali 5. Makanya pecahan yang kedua ini 3/7, pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kali 5. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. 2 kali 7, 14. 5 kali 7, 35. Sini tambah, kita buat tambah. 3 kali 5, 15. 7 kali 5, 35. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 35. Selanjutnya, tugas kita tinggal menjumlahkan pembilang pecahan pertama dengan pembilang pecahan kedua. Dan penyebutnya kita satukan, yaitu 35. 14 tambah 25 sama dengan 29/35. Nah, ini adalah menyelesaikan pecahan dengan cara menentukan KPK dari penyebut untuk soal yang pertama. Kita lanjutkan soal yang kedua. 5/8 kurang 2/7 sama dengan berapa? Nah, kita cari nilai KPK 8 dan 7. Nilai 8 adalah kelipatannya seperti berikut. Kemudian 7 kelipatannya adalah seperti berikut. Jadi kita lihat kelipatan angka 7 dan 8 ini di mana pertama sekali kedua angkanya sama. Nah, jadi kalau kita lihat yang paling pertama kali angkanya sama adalah di angka 56. Nah, jadi kesimpulannya adalah KPK 7 dan 8 adalah 56. Nah, jadi supaya 8 ini jadi 56 tentunya harus kita kali 7. Kalau penyebut dikali 7, pembilang juga harus kita kali 7. Kemudian pecahan yang kedua 2/7, supaya 56 penyebutnya ini harus kita kalikan dengan 8. Penyebut kita kali 8, pembilang juga kita kali 8. Nah, ini dia. Kemudian kita sederhanakan, 5 kali 7, yang ini 5 kali 7, 35, 8 kali 7, 56, operasinya kurang, 2 kali 8, 16, 7 kali 8, 56. Penyebutnya sudah sama, boleh kita satukan. Kemudian kita cari hasil pengurangan dari 35 kurang 16. Nah, 35 kurang 16 itu sama dengan 19, dan penyebutnya adalah 56. Nah, itulah adik-adik cara menentukan penjumlahan dan pengurangan pecahan yang penyebutnya tidak sama dengan cara menentukan KPK dari penyebut. Sekarang kita lanjut cara membaca pecahan. Nah, bagaimana cara membaca pecahan? Nah, ini ada pecahan 1/2. Nah, ini cara membacanya adalah setengah. Nah, jadi 1/2 itu artinya setengah atau 1/2. 1/2. Kemudian contoh yang kedua 1/3. Nah, ini membacanya 1/3 atau 1/3. Kemudian yang ketiga adalah 1/5 atau 1/5. Kemudian contoh yang keempat 3/8. Nah, 3/8. Nah, ini adalah contoh-contoh cara membaca pecahan. Kita lanjutkan bagian yang G, operasi perkalian pecahan. Nah, jadi tadi kalau penjumlahan pengurangan agak sedikit rumit, nah kalau operasi perkalian itu lebih mudah. Caranya adalah mengalihkan pembilang dengan pembilang dan mengalihkan penyebut dengan penyebut. Langsung saja kita kalikan pembilang dengan pembilangnya dan penyebut dengan penyebutnya, walaupun penyebutnya berbeda. Nah, ini bentuk umumnya adalah, misalkan ada dua buah pecahan, A, pecahan pertama, dan pecahan kedua adalah B/C. Nah, adik-adik, kalau kita menjumpai pecahan seperti ini artinya adalah A/1. Jadi kalau tidak ditulis penyebutnya, itu artinya adalah 1. Dikalikan dengan pecahan yang kedua, B/C.
bagaimana cara menyelesaikannya? Kalikan pembilang dengan pembilang A kali B, kemudian per C, karena C kali 1 tetap C. Jadi tidak kita tuliskan satunya. Jadi A kali B per C sama dengan A kali B per C. Dengan syarat C tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua, dua buah pecahan A per B, pecahan pertama dikalikan dengan pecahan kedua C per D, dengan penyebut yang berbeda-beda, pembilang yang berbeda-beda. Nah, kalau untuk perkalian sangat gampang, langsung saja kita kalikan. Pembilang dengan pembilang per penyebut kali penyebut. A kali C dibagi B kali D. Dengan syarat penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi B tidak sama dengan 0 dan D juga tidak sama dengan 0. Yang ketiga, nah ini ada 3 buah pecahan yang berbeda-beda, kita kalikan. A per B kali C per D kali E per F. Kalikan semua pembilangnya, kalikan semua penyebutnya. Nah, itu cara menyelesaikan untuk perkalian. Dengan syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0. Yang dalam hal ini B tidak boleh 0, D tidak boleh 0, kemudian F tidak boleh 0. Contoh, 5 dikali 3 per 7. Nah, gampang ya adik-adik ya, tinggal kita kalikan aja. 5 kali 3, ya 5 kali 3 per 7. Kita sederhanakan, 5 kali 3, 15 per 7. Contoh soal yang kedua, 2 per 3 kali 5 per 7. Kalikan pembilang dengan pembilang, 2 kali 5 per penyebut kali penyebut, 3 kali 7. 2 kali 5 sama dengan 10, 3 kali 7, 21. Jadi 10 per 21. Bagian yang selanjutnya adalah H, operasi pembagian pecahan. Nah, bagaimana cara-cara pembagian pecahan? Nah, ini ada sifatnya. Yang pertama, A dibagi B per C. Bapak ingatkan, seperti untuk perkalian, kalau tidak ditulis penyebutnya itu artinya 1. A per 1 dibagi B per C. Nah, ini pun sangat mudah mengerjakannya, tidak sesulit untuk penjumlahan dan pengurangan. A bagi B per C, ini adalah bentuk lain pembagian. Kalau ini kita buatkan dalam bentuk titik 2, kalau ini dalam bentuk per, ya, per. A per B per C. Nah, jadi adik-adik kalau ada pembagian seperti ini, caranya mudah. A kali, kita balikkan pembilang dan penyebut pecahan yang kedua ini. Dan operasinya dari semula pembagian jadi perkalian. Jadi A dikali C per B. Yang semula tadi A dibagi B per C, kita balikkan menjadi A kali C per B. Yang kedua, dua buah pecahan dan dengan pembilang dan penyebutnya yang saling berbeda-beda, yaitu A per B bagi C per D. Caranya gampang. Caranya adalah A per B, ya, pecahan yang pertama masih tetap sama A per B. Nah, ini adalah hanya tampilannya yang berbeda. Kalau ini dengan tanda titik 2, ini dengan tanda per. A per B, A per B. Yang semula dibagi, kita rubah menjadi kali, tapi dengan membalikkan pembilang dan penyebut pecahan yang kedua. Pecahan yang kedua semula adalah C per D, kita rubah operasinya dari bagi jadi kali dengan membalikkan menjadi D per C. Selanjutnya tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang A kali D per B kali C. Contoh, 5 dibagi 3 per 7. Nah, hasilnya adalah 5 kali 7, ya, 5 kali 7 bagi 3. Selanjutnya kita sederhanakan, 5 kali 7, 35, penyebutnya 3, 35 per 3. Contoh soal yang kedua, 2 per 3 bagi 5 per 7, 2 per 3 bagi 5 per 7 sama dengan 2 per 3, pecahan yang pertama 2 per 3, operasi pertama pembagian, kita rubah jadi perkalian, tapi dengan membalikkan pecahan kedua. Pecahan kedua yang semula 5 per 7, karena kita sudah rubah dari bagi jadi kali, menjadi 7 per 5.
Nah, selanjutnya kalikan pembilang dengan pembilang, 2 kali 7, penyebut dengan penyebut, 3 kali 5. 2 kali 7, 14, 3 kali 5, 15. Nah, jadi hasilnya adalah 14 per 15. Selanjutnya bagian I, jenis-jenis pecahan. Nah, jenis yang pertama adalah pecahan biasa, atau ini boleh kita sebut juga pecahan murni. Bentuk pecahan biasa yaitu adalah A per B. Nah, jadi bentuk pecahan biasa itu adalah pembagian dua buah bilangan di mana B atau penyebutnya tidak boleh 0. Contoh, nah ini contoh-contoh pecahan murni atau pecahan biasa, 1 per 3, 2 per 5, 3 per 7, 5 per 9, dan sebagainya. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Bentuk pecahan campuran adalah A, B per C, dengan syarat C penyebutnya tidak boleh 0. Contoh, 32 per 5, 5 per 7, minus 2, 3 per 7, minus 7, 5 per 9, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Caranya adik-adik mudah ya. Mari kita selesaikan. Nah, ini ada pecahan A, B per C. Bilangan bulatnya A, pecahannya B per C. Nah, jadi kita kalikan bilangan bulatnya dengan penyebut A kali C, A kali C, kemudian jumlahkan dengan pembilang. Pembilangnya B, jadi A kali C tambah B per penyebutnya sama dari pecahan semula, yaitu C. Contoh, 32 per 5. Kalikan bilangan bulatnya dengan penyebut, berarti 3 kali 5, lalu tambahkan dengan pembilang 2 per penyebutnya sama dari pecahan semula, yaitu 5. Lalu kita sederhanakan 3 kali 5, 15, tambah 2, 17. Penyebutnya sama 5, hasilnya adalah 17 per 5. Contoh yang kedua, pecahan campuran 5, 3 per 7, kita rubah jadi pecahan biasa, 5 kali 7, 5 kali 7, tambahkan dengan pembilang pecahan semula, yaitu 3. Lalu dibagi dengan penyebutnya, yaitu 7. Kita sederhanakan, 5 kali 7, 35 tambah 3 per 7, 35 tambah 3, 38 per 7. Nah, sekarang pecahan campuran yang negatif, minus 2, 3 per 5 sama dengan. Kita buat tanda minusnya di sebelah luar, kemudian kalikan semua bilangan-bilangan pecahan tersebut. 2 kali 5, bilangan bulatnya dikalikan dengan penyebut 2 kali 5, lalu dijumlahkan dengan pembilangnya, yaitu 3, per penyebutnya yang dari semula, yaitu 5. Lalu kita sederhanakan, 2 kali 5, 10, 10 tambah 3, 13. Karena hasilnya adalah negatif, maka menjadi minus 13 per 5. Yang kedua, jenis pecahannya adalah pecahan desimal. Apa itu adik-adik pecahan desimal? Nah, pecahan desimal adalah bilangan pecahan yang menggunakan tanda koma. Bentuk pecahan desimal adalah A, B, C, D. Contoh, 7.842,356. Nah, 6 itu apa? 6 itu angka 6 disebut perseribuan. Kemudian angka 5 disebut perseratusan. Angka 3 disebut persepuluhan. Angka 2 disebut satuan. Angka 4 kita sebut puluhan, angka 8 kita sebut ratusan, dan angka 7 disebut ribuan. Nah, jadi kalau di belakang koma itu adalah persepuluhan, perseratusan, perseribuan. Kalau yang di depan koma ini seperti biasa, satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Kalau yang di belakang koma, persepuluhan, perseratusan, perseribuan.
Kemudian pecahan yang ketiga adalah pecahan persen. Nah, ini adalah pecahan yang penyebutnya 100. Nah, simbolnya adalah 0 per 0. Pecahan persen adalah pecahan yang penyebutnya 100. Pecahan persen bentuknya adalah P persen sama dengan P per 100. Contoh, 35% sama dengan 35 per 100. 70% sama dengan 70 per 100. Kemudian pecahan yang keempat adalah pecahan per mil atau pecahan yang penyebutnya 1000. Jadi per mil itu sama dengan per 1000, simbolnya adalah 0 per 00. Pecahan per mil atau per 1000 adalah pecahan yang penyebutnya adalah 1000. Bentuk pecahan per mil adalah P per mil sama dengan P per 1000. Contoh, 35 per mil sama dengan 35 per 1000. 55 per mil sama dengan 55 per 1000. Kemudian bagian yang J, penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Nah, ini pun ada dua macam, bagaimana kalau penyebutnya sama. Nah, kalau penyebutnya sama, misalkan ada dua buah pecahan campuran, PB per D ditambah QC per D. Nah, kita lihat adik-adik, dua buah pecahan ini penyebutnya sama, yaitu D. Lalu kita jumlahkan bilangan bulatnya, yaitu P dan Q ya, P dan Q. Karena di sini tambah, di sini pun tambah. Jadi P tambah Q ditambah. Seperti biasa, pecahannya kita jumlahkan B tambah C per D. Nah, bagaimana kalau pengurangan? Pecahan yang sama kita kurangkan, berarti P kurang Q ditambah B kurang C per D. Nah, yang kedua, jika penyebut tidak sama, pecahan campuran PA per B tambah QC per D sama dengan bilangan bulatnya kita jumlahkan P tambah Q, kemudian kita tambahkan dengan hasil perkalian, hasil penjumlahan pecahan A per B tambah C per D dengan cara perkalian silang A kali D tambah B kali C per D kali D, penyebut kali penyebut. Untuk pengurangan masih sama seperti penjumlahan, cuman penjumlahannya kita ganti jadi pengurangan, tambah jadi kurang, sini tetap tambah, tambah jadi kurang. Nah, ini adalah syarat penjumlahan dan pengurangan untuk pecahan campuran. Contoh, 32 per 5 tambah 53 per 5. Nah, adik-adik, perhatikan, dua buah pecahan campuran, 32 per 5, bilangan bulatnya 3, pecahannya 2 per 5, pecahan kedua, bilangan bulatnya 5, pecahannya 3 per 5. Jadi penyebutnya sama-sama 5. Kita jumlahkan bilangan bulatnya 3 dan 5, 3 tambah 5 ditambah. Pembilang dengan pembilang dijumlahkan 2 tambah 3 per penyebutnya yang sudah sama, yaitu 5. Lalu kita sederhanakan, 3 tambah 5 tambah 2 tambah 3, 5, 5 per 5. 3 tambah 5, 8, 5 per 5, 1, 8 tambah 1 sama dengan 9. Nah, jadi hasil penjumlahannya adalah 9. Kemudian contoh soal yang kedua, 11 2 per 3 kurang 14 4 per 5. Nah, ini dua buah pecahan, bilangan bulat pecahan pertama 11, bilangan bulat pecahan kedua 14, dengan penyebut yang berbeda-beda, penyebut pecahan pertama 3, penyebut pecahan kedua 5. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita kerjakan. Bilangan bulatnya kita kurangkan, 11 kurang 14. 11 kurang 14 tambah pecahannya 2 per 3 kurang 4 per 5, lalu kita sederhanakan 2 kali 5, 2 kali 5, operasinya kurang, 3 kali 4, 3 kali 4 per penyebut kali penyebut 3 kali 5. 11 kurang 14 minus 3, 2 kali 5 10, 3 kali 4 12, operasinya kurang, per 3 kali 5 15. Minus 3, 10 kurang 12, minus 2 per 15. Nah, perhatikan di sini udah sama-sama minus, jadi boleh kita satukan. Ini artinya adalah minus 3
tambah minus 2 per 15 sama dengan minus 32 per 15. Jadi kalau tandanya sudah sama, boleh kita satukan menjadi pecahan campuran minus 32 per 15. Contoh yang ketiga, 12 3 per 5 kurang 15 4 per 7. Dua buah pecahan campuran kita kurangkan dengan penyebut yang berbeda. Bilangan bulatnya 12 dan 15, operasinya kurang, 12 kurang 15 tambah. Kalikan pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua, 3 kali 7, operasinya kurang 4 kali 5 atau 5 kali 4 per penyebut kali penyebut 5 kali 7. Lalu kita sederhanakan 12 kurang 15 minus 3, 3 kali 7 21, 5 kali 4 20, operasinya kurang per 35. Minus 3, 21 kurang 20, dapat 1, penyebutnya 35. Nah, adik-adik perhatikan, sini negatif, sini positif. Nah, ini tidak boleh. Tandanya harus sama. Nah, bagaimana caranya supaya tanda sama? Nah, minus 3 ini kan sama dengan minus 2 tambah minus 1. Nah, jadi minus 2 tambah minus 1. Karena pecahan ini 1 per 35, penyebutnya itu adalah 3 per 5, berarti 1 itu adalah minus 35 per 35. Nah, ini kan tadi hasilnya minus 1. Minus 1 tambah minus 2 kan harus hasilnya minus 3. Nah, lalu ini kita sederhanakan menjadi minus 2, 1 kurang 35, minus 34 per penyebutnya 35. Sudah sama-sama tanda minus, kita satukan, hasilnya adalah minus 2, 34 per 35. Kita lanjut bagian yang K, cara ubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Nah, pecahan biasa dapat diubah ke dalam bentuk pecahan persen dengan cara mengalihkannya dengan 100%. Contoh, 2 per 5. Nah, ini pecahan biasa, tujuan kita mau merubahnya ke dalam pecahan persen. Nah, ini titik-titik persen sama dengan berapa? Caranya dengan mengalihkan. 2 per 5 kali 100%. 100 bagi 5, hasilnya 20. 20 kali 2, 40. Nah, jadi hasilnya adalah 40%. 3 per 4 sama dengan berapa persen? Nah, caranya adalah kita kalikan 3 per 4 dengan 100%. 100 bagi 4 dapat 25. 25 kali 3, 75. Nah, jadi hasilnya 75%. Kemudian bagian yang L, cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah, kalau yang K tadi pecahan biasa ke persen, sekarang pecahan biasa ke desimal. Pecahan biasa dapat diubah ke dalam bentuk pecahan desimal dengan cara membagi bersusun ke bawah. Nah, jadi adik-adik, untuk merubahnya kita harus paham cara pembagian bersusun ke bawah. Contoh, 2 per 5 sama dengan berapa koma berapa. Nah, ini kita buat dengan cara pembagian bersusun ke bawah. 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 kan tidak bisa. Nah, ini perlu kita tambahkan 0. Jadi hasilnya jadi 20. Tetapi di atas harus kita buat 0, karena di bawah ini tadi, yaitu bilangan yang mau dibagi kita tambahkan dengan 0. Yang atas hasil pembagiannya harus 0, lalu kita bagikan 20 bagi 5. 20 bagi 5 berapa adik-adik? 20 bagi 5 adalah 4. Nah, hasilnya kita buat di belakang 0, 4. 4 kali 5, 20. Kemudian kita kurangkan, 20 kurang 20, 0. Berarti hasilnya habis dibagi. Nah, jadi pembagian 2 per 5 sama dengan yang ini, yang sebelah atas. Jadi 2 per 5 itu ke dalam bentuk desimalnya adalah 0,4. Kita lanjut, contoh soal yang kedua, 3 per 4. Nah, 3 lebih kecil dari 4, tidak bisa dibagi. 3 bagi 4, berarti ini perlu kita tambahkan 0, tapi di atas perlu kita buat 0,
Kemudian kita carilah hasil pembagian 30 bagi 4. Yang paling dekat hasilnya adalah 7. Nanti kalau kita buat 8 kali 4 nanti 32 sudah berlebih. Jadi pembagian 30 bagi 4 yang bulat adalah 7. 7 kali 4, 28. Kemudian ini kita kurangkan. 30 kurang 28 dapat 2. 2 bagi 4 tidak bisa tambahkan 0, jadi 20. Tapi di sini nggak usah lagi dibuat 0. Langsung saja 20 bagi 4 dapat berapa? 5. 5 kali 4, 20. Kita kurangkan, hasilnya 0. Nah, pembagian sampai di sini berhenti, karena sisanya sudah 0. Nah, jadi pecahan biasa 3/4 mau dirubah ke pecahan desimal adalah 0,75, sesuai dengan hasil pembagian kita tadi. Selanjutnya bagian yang M, cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Pecahan desimal dapat diubah ke dalam bentuk pecahan biasa dengan cara melihat jumlah angka di belakang koma. Jadi kalau satu angka di belakang koma, penyebutnya 10. Kalau 2 angka di belakang koma, penyebutnya adalah 100. Kalau 3 angka di belakang koma, penyebutnya adalah 1000. Nah, kemudian kalau 4 angka di belakang koma, penyebutnya adalah 10.000. Nah, sifat-sifat dari pecahan desimal dah seperti berikut. Nah, misalkan sebuah bilangan desimal mau kita rubah ke pecahan biasa, A, B. Nah, jumlah angka di belakang koma ini hanya ada 1. Kalau 1 di belakang koma, berarti penyebutnya 10. Kemudian tuliskanlah angka-angka ini sebagai pembilangnya. Kalau A, B, tuliskan aja AB. Berarti AB per 10. Kemudian yang kedua, P, QR. Ada 2 angka di belakang koma, berarti penyebutnya 100. Kemudian pembilangnya adalah semua angka di dalam bilangan desimal ini tadi, yaitu PQR. Tetapi tanpa koma ya adik-adik ya, tanpa koma. Kemudian contoh yang ketiga, P, QRS. 3 angka di belakang koma, penyebutnya 1000. Berarti pembilangnya PQRS per 1000. Nah, ini dia sifat-sifat cara mengubah bilangan desimal ke dalam pecahan murni atau pecahan biasa. Kita kasih contoh. 0,4. 0,4 di belakang koma jumlah angkanya hanya ada 1. Berarti sama dengan berapa per berapa? 0,4. Berarti angkanya yang ada di atas ini cuma ada 4. Itulah sebagai pembilang. Jadi 4 per 10. Karena satu angka di belakang koma, seperti yang sifatnya ini tadi, penyebutnya 10. Sedangkan pembilangnya adalah angka yang terdapat pada angka desimal. 0,4. Karena 0, itu tidak ada artinya lagi, maka kita hanya tinggal menuliskan 4. Jadi 4 per 10. 1,35. Nah, jadi kalau ada angka 1 di depan koma, itu harus kita tulis. Jadi 135 per 2 angka di belakang koma per 100. Ya, 135 per 100. Yang ketiga, 0,76. Sama dengan berapa? Berapa per berapa? 2 angka di belakang koma, penyebutnya 100. Pembilangnya adalah 76. Jadi semua angka yang terdapat dalam bilangan desimal ini 76 per 100. Nah, ini dia adik-adik ya. Contoh soal yang keempat, 2,450. Kita mau rubah menjadi pecahan murni, berapa per berapa. Jumlah angka di belakang koma ada 3. Nah, berarti dapat kita pastikan penyebutnya adalah 1000. Pembilangnya adalah 2450. Tuliskan semua angka dalam desimal tadi tanpa koma. Jadi 2450 per 1000. Nah, itu adalah cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, sekarang kita lanjutkan cara mengubah pecahan desimal ke pecahan persen.
Pecahan desimal dapat diubah ke dalam bentuk pecahan persen dengan cara mengalihkan desimal dengan 100%. Contoh, 0,4 pecahan desimal sama dengan berapa persen? Nah, caranya adalah dengan cara mengalihkan 0,4 kali 100%. 0,4 itu adalah 4/10 kali 100%. 100 bagi 10 dapat 10. 10 kali 4, 40. Nah, berarti hasilnya adalah 40%. 0,75 sama dengan berapa persen? Nah, kita buat 0,75 itu berapa per berapa? 0,75 itu adalah 75/100 kali 100. Nah, ini hilang 100-nya. 100 bagi 100 dapat 1. 1 kali 75 tinggallah 75%. Kemudian bagian yang O, cara mengubah pecahan persen ke pecahan biasa. Pecahan persen dapat diubah ke dalam bentuk pecahan biasa dengan cara menyederhanakan pecahan persen. Contoh, 75% sama dengan. Nah, bagaimana merubahnya ini adik-adik? 75% kita rubah ke pecahan biasa, tentunya adalah dengan cara menyederhanakan pecahan persen. Nah, 75 ini sama-sama kita bagi 25. 75 bagi 25 dapat 3, 100 bagi 25 dapat 4. Nah, hasilnya adalah 3/4. Kemudian 40%. 40% itu adalah 40/100. Kemudian sama-sama kita bagi berapa? Sama-sama kita bagi 10. 40 bagi 10 dapat 4, 100 bagi 10 dapat 10. Kemudian sama-sama kita bagi 2. 4 bagi 2 dapat 2, 10 bagi 2 dapat 5. Nah, jadi 40% kepecahan biasa adalah sama dengan 2/5. Nah, kemudian adik-adik yang perlu harus kita pahami adalah pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Nah, pecahan senilai dapat ditentukan dengan cara mengalihkan atau membagikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi, pecahan senilai itu adalah pecahan yang nilainya sama walaupun dengan cara penulisan yang berbeda-beda. Nah, contohnya A per B. Ini pecahan biasa A per B. Berapa yang senilai dengan A per B? Nah, kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Nah, jadi misalkan sama-sama kita kali C. Jadi A kali C, B kali C. Atau kita kalikan dengan bilangan yang lain, A kali D atau B kali D. Atau boleh juga sama-sama dibagi bilangan yang sama. Jadi pecahan A per B sama-sama dibagi E. A bagi E dibagi B dibagi E, atau A dibagi E per B bagi E, atau juga A bagi F per B bagi F. Nah, jadi boleh sama-sama kita bagi dengan bilangan yang sama, atau boleh juga pecahan itu sama-sama kita kali dengan bilangan yang sama. Nah, ini adalah pecahan senilai. Contoh, untuk lebih memahami rumus-rumus ataupun sifat-sifat ini, kita terapkan dalam bentuk contoh. 3/5. Jadi pecahan 3/5 senilai dengan pecahan berapa? Contohnya misalkan kita kali 2, pembilang dan penyebutnya. Berarti 3 kali 2 per 5 kali 2. 3 kali 2 itu 6, 5 kali 2 itu 10. Jadi 3/5 senilai dengan 6/10. Atau 3/5 juga senilai dengan 9/15. Di mana pembilang dan penyebut pecahan yang semula sama-sama kita kali 3, 3 kali 3 9, 5 kali 3 15. 3/5 juga senilai dengan 12/20. Dari mana itu? Pembilang dan penyebut kita kali 4, 3 kali 4 12, 5 kali 4 20. Jadi pecahan 3/5 senilai dengan 6/10 sama dengan 9/15 sama dengan 12/20. 3/5 sama dengan 6/10 sama dengan 9/15 sama dengan 12/20. Kita lanjutkan bagian yang Q, mengurutkan pecahan. Nah, jadi kita misalkan diberikan beberapa pecahan yang berbeda-beda, bagaimana cara mengurutkannya adik-adik? Beberapa pecahan dapat diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Caranya adalah dengan menyamakan penyebut semua pecahan terlebih dahulu.
Dan selanjutnya kita hanya perlu melihat nilai pembilang dari pecahan tersebut. Contoh, urutkan pecahan berikut dari nilai terkecil sampai terbesar. Nah, ini ada Bapak berikan 3 pecahan, setengah, 3/4, 4/6. Kalau kita urutkan dari terkecil sampai terbesar, berapakah hasilnya? Nah, adik-adik mari kita kerjakan. Untuk dapat membandingkan pecahan, yang mana lebih besar adalah terlebih dahulu kita harus menyamakan penyebut ketiga pecahan ini. Tentunya dengan cara KPK. KPK dari 2, 4, dan 6 adalah 12. Nah, jadi 12. Kita buatlah penyebut 3 pecahan ini 12. Setengah, supaya penyebutnya 12, tentunya adalah sama-sama kali 6 pembilang dan penyebutnya. 1 kali 6, 6, 2 kali 6, 6, jadi 6, 2 kali 6, 12. 1 kali 6, 6, 2 kali 6, 12 sama dengan 6/12. Kemudian 3 kali 3, 9, 4 kali 3, 12, 9/12. Pecahan yang ketiga, 4/6, berarti sama-sama kita kali 2. 4 kali 2, 8, 6 kali 2, 12, 8/12. Nah, coba adik-adik, mari kita lihat. Penyebutnya sudah sama-sama 12. Nah, tugas kita tinggal melihat yang mana lebih besar. Pembilangnya 6, 9, dan 8. Nah, jadi kalau kita urutkan adalah 6/12, kemudian 8/12, kemudian 9/12. Nah, sehingga urutan pecahannya adalah 6/12 itu tadi dari mana? Dari 1/2. Kemudian 8/12 itu dari mana? Nah, ini yang ketiga, dari 4/6. Kemudian 9/12 itu sumbernya tadi dari mana? Dari 3/4. Ya, dari 3/4. Nah, ini 9/12 itu sumbernya dari 3/4. Nah, jadi kalau kita urutkan dari terkecil sampai terbesar adalah setengah, 4/6, 3/4. Nah, sekarang kita berlatih soal-soal. Soal nomor 1. Hasil perkalian dari 6/8 kali 4/3 adalah, nah adik-adik ingat sifat perkalian pecahan, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Tentunya adalah 6 kali 4 per 8 kali 3. 6 kali 4, 24, 8 kali 3, 24, 24/24 sama dengan 1. Nah, jadi jawabannya adalah A. Kita lanjutkan soal nomor 2. Hasil pembagian dari 4/3 bagi 2/3 adalah, nah ingat tadi bagaimana caranya menyelesaikan operasi pembagian pecahan. Caranya adalah dengan membuat jadi perkalian, tapi penyebut yang kedua, pecahan yang kedua kita balikkan. Jadi 4/3 dikali. Kalau semula dibagi, jadi perkalian menjadi 3/2. Langsung saja kalikan pembilang dengan pembilang per penyebut kali penyebut. 4 kali 3, 12, 3 kali 2, 6, 12/6 sama dengan 2. Nah, jadi jawabannya adalah D. Kita lanjutkan soal nomor 3. Hasil dari 5/6 kurang 1/2 bagi 2/3 adalah, nah baik adik-adik, mari kita selesaikan. 5/6 kurang 1/2 bagi 2/3 sama dengan, nah kalau kita menjumpai soal seperti ini, di mana pengurangan pembagian, yang terlebih dahulu kita selesaikan adalah pembagian. Nah, jadi 5/6 kurang, buka kurung, setengah. Yang terlebih dahulu yang belakang ini kita selesaikan. Kita rubah jadi perkalian supaya lebih mudah. 1/2. Semula bagi jadi kali, balikkan 2/3 jadi 3/2. Kita selesaikan yang dalam kurung ini. 5/6 kurang. 1 kali 3, 3, 2 kali 2, 4. Nah, sekarang tinggal 5/6 kurang 3/4. Penyebutnya 6, penyebutnya 4. Kita samakan atau kita kali silang. Atau kita cari KPK dari 6 dan 4. KPK dari 6 dan 4 adalah 12.
Jadi supaya penyebutnya ini 12, perlu kita kali 2, makanya 5 kali 2 per 6 kali 2. Supaya ini penyebutnya 12, perlu kita kali 3, berarti 3 kali 3, 4 kali 3. 5 kali 2, 10 per 12, 3 kali 3, 9 per 12, 10 kurang 9 sama dengan 1 per 12. Nah, jadi jawabannya adalah B, 1 per 12. Kita lanjutkan soal nomor 4, hasil dari 6 2 per 3 kurang 2 1 per 2 kurang 3 per 8 tambah 1 5 per 6 sama dengan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini, adik-adik? Mari perhatikan, 6 2 per 3, kita rubah dulu ke pecahan biasa, 6 kali 3 tambah 2 per 3 sama dengan 20 per 3, 2 1 per 2 sama dengan 2 kali 2 tambah 1 per 2 sama dengan 5 per 2, 1 5 per 6 kita rubah menjadi pecahan biasa, 1 kali 6 tambah 5 per 6 sama dengan 11 per 6. Nah, berarti 6 2 per 3 kurang 2 1 per 2 kurang 3 per 8 tambah 1 5 per 6 sama dengan 6 2 per 3. Kita jumlahkan atau kita kurangkan bilangan-bilangan bulatnya, 6 kurang 2 tambah 1, ya 6 kurang 2 tambah 1 sama dengan 2 per 3, yang ini tadi 2 per 3 kurang 1 per 2 kurang 3 per 8 tambah 5 per 6. 6 kurang 2, 4, 4 tambah 1, 5, ya 5 tambah 2 per 3 kurang 1 per 2 kurang 3 per 8 tambah 5 per 6. Lalu kita cari nilai KPK dari 2, 3, 6, dan 8. Ini kelipatan bilangan 2, kelipatan bilangan 3, kelipatan bilangan 6, kelipatan bilangan 8. Nah, di mana pertama kali kelipatan bilangan ini bertemu atau nilainya sama, yaitu adalah 24. Nah, jadi KPK dari 2, 3, dan 6, dan 8 adalah 24. Nah, jadi kita buat pecahannya, penyebutnya menjadi 24, 3 perlu kita kali 8, pembilangnya kita kali 8 juga. 2 supaya 24 kita kali 12, pembilangnya juga kita kali 12. 8 kita kali 3, pembilangnya juga kita kali 3. Kemudian 6 kali 4 supaya 24, berarti pembilangnya kali 4, lalu kita sederhanakan. 5 tambah 16 per 24 kurang 12 per 24 kurang 9 per 24 tambah 20 per 24. 5 tambah 16 kurang 12 dapat 4. 4 kurang 9 minus 5. Minus 5 tambah 20 dapat 15. 15 per 24. Kemudian ini masih boleh kita bagi 3. 5. 15 bagi 3, 5. 24 bagi 3, 8. 5 tambah 5 per 8. Hasilnya adalah 5 per 8. Nah, jadi jawabannya adalah D. Kita lanjutkan soal nomor 5. Rudi membawa baskom yang berisi air sebanyak 1 liter. Karena terkena hujan, air di baskom tersebut bertambah sebanyak 2/3 liter. Jika Rudi menggunakan 3/4 liter untuk menyiram lantai, maka sisa dari air di baskom adalah berapa liter? Nah, perhatikan adik-adik bagaimana cara merubah soal cerita ini menjadi bentuk persamaan matematika. Yang semula ada air 1 liter di baskom, kemudian karena hujan bertambah 2/3, kemudian digunakan berarti berkurang, yaitu 3/4. Kita sederhanakan pecahannya, kita buat penyebutnya 12, karena KPK 3 dan 4 adalah 12, satu ini adalah 12 per 12, supaya ini 12 kita kali 4 kali 4, supaya 12 kali 3 kali 3, kita sederhanakan 12 tambah 8 kurang 9 per 12. Hasilnya adalah 11 per 12. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C, 11 per 12. Kita lanjutkan soal nomor 6. Hasil penjumlahan dari 1 per 2 tambah 2 per 5 tambah 1 per 10 adalah. Mari kita kerjakan.
Kita cari terlebih dahulu KPK dari 25 dan 10. KPK dari 25 dan 10 adalah 20. Berarti kita buat penyebut pecahan itu 20. Supaya 20 berarti perlu kita kali 10 pembilang dan penyebutnya. Supaya 20 pembilang dan penyebut kita kali 4, supaya 20 ini juga pembilang dan penyebut kita kali 2. Kita sederhanakan 1 kali 10, 10, penyebutnya 20, 2 kali 4, 8, penyebut 20, 1 kali 2, 2, penyebut 20. Kita jumlahkan semua pembilang, 10 tambah 8 tambah 2, dapat 20 per 20. 20 per 20 sama dengan 10 per 10 sama dengan 1. Karena tidak ada jawabannya 1, kita sesuaikan dengan pilihan, yaitu 10 per 10. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C, 10 per 10. Demikian adik-adik pelajar pertemuan kita kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat memacu semangat belajarmu agar lebih giat lagi. Jika sekiranya adik-adik ada pertanyaan, saran, dan komentar, mohon adik-adik cantumkan pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan tunggu video-video pembelajaran saya berikutnya. Dan akhirnya saya ucapkan salam sukses. Cerdas itu wajib, bijaksana itu penting.